Masih bisa? Silakan. Ya. Ya, terima kasih. Jadi menarik sebetulnya apa yang disampaikan kawan saya, Pak Deswer, terkait dengan bahwa ada aroma politisasi. Saya tidak ingin membantah itu, karena itu adalah hak beliau untuk menyimpulkan fenomena politik yang beliau coba tarik dari berbagai sumber informasi di luar sana. Saya tidak akan membantah itu, tetapi saya malam ini ingin memberikan suplai informasi yang A1. Sehingga penarikan kesimpulan yang dibuat oleh Pak Deswer dan dikemukakan di forum ini itu akurat. Bukan berdasarkan persepsi. Sehingga prejudisnya juga nggak keliru. Oke Pak Deswer, jadi saya masih bersikukuh bahwa ini tidak ada kaitannya dengan politisasi, apalagi tadi dikaitkan dengan keputusan-keputusan politik Partai Nasdem menjelang pilkada gubernur kepala daerah. Pak Deswer, Pak Hamim Pou itu dia benar diminta untuk dicalonkan menjadi calon anggota DPR RI dari Sulawesi Utara. Tentunya ini bukan atas usulan Partai Nasdem Gorontalo, yang pertama. Partai Nasdem Gorontalo itu telah memintakan kepada Kakak Hamim Pou untuk tidak maju pada kontestasi Pileg 2024 karena sedang kita persiapkan untuk menghadapi kontestasi Pilgub 2024. Yang pertama. Yang kedua, saya ingin menegaskan kembali bahwa tercalonnya Kakak Hamim Pou sebagai calon anggota DPRD Provinsi di daerah pemilihan Sulawesi Utara itu atas kehendak dan permintaan yang bersangkutan, bukan atas keinginan atau dorongan politik dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem Gorontalo. Pertanyaannya kenapa ini diakomodir? Nah, kenapa ini menjadi diakomodir? Karena memang karena ini adalah kehendak politik, keinginan beliau untuk memanfaatkan momentum Pileg 2019 sebagai sarana untuk aktualisasi diri, maka otomatis harus diperkuat dengan yang namanya lobby-lobby politik. Lobby-lobby politik di tingkat DPP itu kemudian meyakinkan DPP Partai Nasdem untuk mencalonkan Kakak Hamim di daerah pemilihan Provinsi Sulawesi Utara. Clear. Untuk menjaga kekosongan kepemimpinan dan agar Kakak Hamim fokus meraih kursi di Provinsi Sulawesi Utara, maka Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem sesaat itu juga melakukan pergantian kepemimpinan. Dari semula Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem dipimpin oleh Kakak Hamim, kemudian ditunjuklah Kakak Rahmat Gobel untuk menahkodai Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem yang alhamdulillah saya harus katakan Partai Nasdem mengalami quantum leap kesuksesannya. Jika di era Kakak Hamim kita hanya mendapatkan 1 ketua DPRD, maka di era Rahmat Gobel kita mendapatkan 2 ketua DPRD. 6 kursi di DPRD provinsi itu menjadi 7 kursi di DPRD provinsi. Semua kota Gorontalo yang tadinya tidak punya kursi itu mendapatkan 4 kursi. Pohuwato yang tidak punya kursi itu kemudian mendapatkan 4 kursi. Nah, kembali ke konteks tadi, bahwa Pak Deswer coba untuk menggiring opini bahwa ini ada kaitannya dengan penentuan siapa calon gubernur Nasdem gitu. Saya ingin memberikan ulasan yang lebih lugas kepada Kakak Deswer supaya Kakak Deswer dan yang halayak di rumah, di pendengar Mimosa itu mendapatkan informasi yang bersumber dari informasi yang A1 gitu. Terkait dengan kaitannya tadi dengan apakah ada upaya untuk menjegal Hamim dari internal Partai Nasdem, itu saya membaca seperti itu Pak Deswer ya. Pernyataan Bapak saya baca seperti itu.
bahwa internal Nasdem melakukan upaya menjegal Hamim untuk tidak mendapatkan tiket gubernur. Di publik juga berkembang isu itu. Ya, makanya saya bersyukur Pak Hadi undang kita hari ini. Ya. Saya terima kasih. Anda salah menangkap ini penyampaian saya. Enggak. Ini harus saya luruskan. Supaya tidak terjadi kekacauan dalam di persepsi publik. Yang selanjutnya, tahapan penjaringan calon gubernur itu dilakukan secara bottom up dari tingkat bawah. Nah, dari hasil penjaringan bakal calon gubernur Gorontalo, Moderator,